Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat 8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatan." Saudaraku, jika kita mengaku sudah bertobat, mengikut Tuhan dan mau setia mengiring akan Dia, maka tanda pertobatan tersebut harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang dapat kita lihat. Artinya, buah pertobatan tersebut dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah itu suami, istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Allah menghendaki agar kita tidak statis atau tidak bertumbuh setelah kita menerima pertobatan di dalam Tuhan. Tetapi kita harus bergerak secara dinamis dan menghasilkan buah-buah yang nyata. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di atas, saudaraku, maka ada beberapa buah yang seharusnya dihasilkan oleh orang percaya setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama adalah buah pertobatan itu sendiri. Buah pertobatan yang dimaksudkan adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang lama adalah kehidupan yang tidak berpengharapan, tidak ada keselamatan, dan hidup dalam kuasa kutuk dosa. Sebaliknya, kehidupan yang baru adalah kehidupan yang memiliki pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan buah pertobatan ini, saudaraku, dikerjakan oleh Kristus sendiri dalam kehidupan orang percaya. Artinya, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ia sudah dipindahkan dari kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang baru, dari kuasa kutuk dosa ke dalam kelepasan dan kebebasan. Demikian juga dari kehidupan yang gelap gulita ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi anak-anak Tuhan harus menyadari akan hal ini, bahwa setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, statusnya diubahkan dari anak-anak kegelapan, anak-anak iblis, menjadi anak-anak terang dan anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang berhak menerima warisan kerajaan surga. Yang kedua adalah buah roh. Bahasan akan buah roh ini, saudaraku, dicatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Di sana dicatat bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah ini seharusnya nampak nyata dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang telah menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu artinya kita yang tadinya memiliki karakter atau sifat-sifat yang buruk harus mengalami perubahan yang nyata. Seperti misalnya, yang pemarah menjadi peramah, yang dulunya adalah orang yang pelit sekarang menjadi pemurah, dulunya adalah orang yang sombong sekarang menjadi rendah hati, dan lain sebagainya. Nah, buah roh ini, saudaraku, terjadi hanya apabila ada kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus memenuhi diri kita dan kita mentaati pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus itu. Tanpa kerjasama ini, maka perubahan hidup untuk kita memiliki buah roh itu tidak akan pernah terjadi. Sebab buah roh ini
hanya akan dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang yang mau mentaati dan tunduk kepada otoritasnya. Itu artinya tanpa ketertundukan dan kemauan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup yang nyata dalam hidup ini. Karena itu saudaraku, apabila ada orang percaya yang mengaku bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan-perubahan yang nyata, semuanya itu adalah omong kosong. Sebab bila kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita pasti akan berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang memuliakan nama Tuhan sesuai yang dicatat oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Yang ketiga adalah buah kekudusan yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 22. Kekudusan adalah hal yang penting bagi orang percaya. Allah pernah berkata, "Kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus." Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat bersekutu dengan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempunyai buah kekudusan? Dengan cara menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan, yang membawa kita kepada pengudusan itu sendiri, seperti yang dicatat di dalam Roma 6 ayat 19. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada pertobatan yang nyata oleh kekudusan Allah, maka Tuhan akan memakai hidup kita secara maksimal. Sebab Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa menjaga dirinya dari hal-hal yang cemar, maka Allah akan memakai dia untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi yang hidup dalam perselingkuhan tidak boleh lagi berselingkuh. Yang hidup dalam kenajisan, persinahan harus meninggalkan semua itu. Dan mereka yang mengotori tubuhnya dengan hal-hal yang cemar dan najis harus bertobat. Jangan serahkan tubuhmu lagi untuk hal-hal yang cemar dan dosa, tetapi serahkan tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, sesuai dengan Matius 3 ayat yang ke-8 di atas tadi, maka baiklah kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Ingatlah bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah, maka dia pasti akan ditebang. Sebab firman-Nya berkata, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Mari sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk firman-Mu yang menegur kami, agar kami menghasilkan buah-buah yang nyata dari pertobatan kami, supaya olehnya kami dapat menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa yang telah memberikan kami keselamatan. Mungkin selama ini kami masih terikat dengan pola hidup kami yang lama. Kiranya Roh Kudus melepaskan kami dari segala bentuk keterikatan itu dan menjadikan kami orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan untuk kebenaran-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami untuk mempraktekkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.